Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du. Saudaraku, kita berjumpa lagi melalui acara saling mengingatkan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah ada suatu binatang yang melata di atas muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui di mana tempat berdiamnya dan di mana tempat menyimpannya. Kullun fi kitabim mubin, semua itu sudah ditentukan pada kitab yang nyata, kitab yang suci, yaitu Al-Quranul Karim yang berada di Lauh Mahfud. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk semuanya yang di daratan, yang di lautan, yang di udara, manusia, jin, dan iblis, kemudian semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan binatang dari mulai yang besar sampai binatang yang kecil sekalipun, semut yang ada di dalam liang yang sangat dalam, di dalam ruang yang sangat gelap, di atas batu yang berwarna hitam, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui di mana ia berada, dan Allah Subhanahu wa taala tahu tempat menyimpan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala semuanya yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, termasuk makhluk kita yang bernama manusia. Apalagi manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal pikiran, tangan dan kaki, semuanya adalah alat-alat untuk bagaimana dapat mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan memberikan rezeki kepada kita. Kita tinggal menjemputnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita ada dua cara untuk menjemput daripada rezekinya Allah, yaitu melalui dua pintu, yaitu yang pertama pintu untuk menjemputnya dari pintu lahiriah, dan ada yang kedua pintu zohiriyah, batiniyah. Apa itu pintu zohiriyah? Yaitu sebagaimana kita yang lakukan, yaitu membuat usaha-usaha yang kelihatan sama kita, juga kelihatan oleh mata orang-orang pada halayak umumnya. Yaitu ada yang berguna dagang, ada yang guna tani, ada yang guna daripada nelayan, ada juga yang dengan guna menjadi pejabat, yaitu orang-orang kantoran. Itu adalah merupakan cara menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang zahir. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu kepada kita bahwa untuk mendatangkan atau menjemput rezekinya Allah dengan mudah, yaitu dengan cara kita mengamalkan daripada amal-amal batiniah. Sebagaimana contohnya itu sholat 5 waktu berjamaah adalah tajlibur rizqi, menarik rezekinya Allah Subhanahu wa taala sebagai pintu datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salat-salat sunnah sebagaimana salat tahajud,
sholat duha, dan sholat hajat, sholat-sholat yang lain adalah merupakan tajlibu rezeki, pintu untuk menarik daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan cara silaturahmi, ada yang dengan cara berzikir, dan ada pula yang dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Suratul Waqiah adalah merupakan satu surat yang merupakan surat yang dapat menarik rezekinya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati," barang siapa yang membaca surat Waqiah, fi kulli lailatin, di setiap malam hari, lam tafuthu faqatun abada, maka ia tidak akan diberikan kemiskinan atau kefakiran selama-lamanya. Wa kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ya'muru banatihi yaqra'na biha suratal waqiah fi kulli lailatin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu senantiasa menyuruh anak-anak perempuannya agar setiap malam membaca suratul waqiah. Karena suratul waqiah ini adalah merupakan pintu dapat menarik rezekinya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis yang meriwayatkan tentang pentingnya membaca suratul waqiah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita agar anak-anak dan istri kita senantiasa dididik untuk senantiasa setiap malam membaca suratul waqiah. Dan suratul waqiah ini adalah merupakan surat kecukupan, surat yang dapat mencukupi daripada kebutuhan rezekinya manusia. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga menekankan agar kita semuanya, yaitu selalu setiap malam hari membaca suratul waqiah, agar rezeki-rezeki kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya niat karena untuk mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niatnya lillah karena Allah, niatnya karena mencari daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun niatnya untuk akhirat, tetapi perkara rezeki dunianya pun juga akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita niatnya hanya cuma niat karena mendapatkan daripada upah-upah ataupun juga rezeki dunia, maka di akhiratnya tidak akan mendapatkan daripada keuntungan itu, dan keuntungan itu hanya di dunia saja. Hanya perbedaan niat saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kalau kita setiap amalan kita didasari dengan ikhlas dan ibtighaan mardhatillah, hanya mencari semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niat-niat yang tujuannya akhirat, maka perkara dunia pun juga akan ikut. Tapi kalau kita hanya niatnya dunia saja, akhiratnya kita tidak akan dapatkan. Sebagaimana tamsil seseorang yang ketika menanam padi, maka pasti tumbuh rumput. Artinya orang yang beramal kebaikan, maka amal kebaikan itu adalah amal akhirat. Maka amal dunianya pun juga akan ikut. Rumput akan lebih subur lagi daripada yang kita tanam, yaitu padi. Padi belum tinggi, tapi rumput sudah tinggi terlebih dahulu. Maka itulah orang yang beramal soleh, amal dunianya pun juga akan ikut. Tapi orang yang menanam rumput, orang yang menanam daripada perkara dunia saja, beramal niatnya untuk dunia saja, maka tidak akan didapatkan daripada amal-amal akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya semuanya.
Maka Nabi Musa alaihissalam satu hari bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhan kami, bagaimana caranya Engkau memberikan rezeki kepada satu makhluk binatang yang ada di dalam liang yang sangat dalam, kemudian di dalam kegelapan yang begitu pekat, dan juga di atas batu yang sangat hitam. Bagaimana cara Engkau memberikan rezeki kepada mereka itu semua?" Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, pukullah batu itu." Maka ketika dipukul berkali-kali, batu itu belah menjadi dua. Yang satu bagian dipukul lagi. "Wahai Musa, pukul lagi itu." Yang satu bagiannya dipukul lagi berulang-ulang. Kemudian pecah juga. Sampai 3 kali Nabi Musa disuruh memukul yang sebelahnya lagi. Pecah lagi. Ketiga kalinya pecahan-pecahan itu di dalamnya ada seekor ulat yang sedang makan daun yang masih hijau, daun yang segar. Maka Nabi Musa takjub, "Subhanallah, memang Engkau yang maha memberikan rezeki ya Allah." Maka walaupun ada satu binatang, seekor binatang yang ada di dalam batu, tidak ada celah untuk masuk binatang itu. Namun Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bahwa di dalamnya itu ada ulat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan memberikan rezekinya kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, dekatkan telingamu di atas kepada ulat tadi." Maka Nabi Musa mendekatkan telinganya, di dekat ulat tadi, maka ulat itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 tasbih yang ia ulang-ulang. Dia berkatakan, "Subhana man yaroni wa yarzuquni wa la yangsani." Subhana man yaroni, maha suci Engkau ya Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu melihat aku. Wa yarzuquni, dan Engkau selalu memberikan rezeki kepada aku ya Allah. Wala yangsani, dan Engkau tidak pernah lupa memberikan rezeki kepadaku. Ketika daunnya sudah habis, maka Allah datangkan lagi daun yang baru. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Allah maha segala-galanya. Allah maha adil. Allah maha murah, maha rahman. Allah Subhanahu wa taala maha memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui daripada rezeki baik dohiriyah atau batiniyah yang kita lakukan akan dapat memudahkan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan baik amalan yang dohir, yaitu amalan dunia, ataupun juga amalan-amalan batin, yaitu amal-amal akhirat. Sebelum ditutup, kita sama-sama bersyair lagi, solawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidna Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup dengan membaca kifaraah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.